Halo anak-anak, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Masih ibadah online ya, sekalipun hari ini kita sudah menginjakan kaki di tahun yang baru. Wah anak-anak, kalau mengingat tahun yang lalu ya, mulai masa pandemi, kita sudah tidak merayakan Paskah. Kita sudah tidak merayakan kenaikan kelas. Kita juga sudah tidak merayakan Natal bersama-sama, maksudnya bertatap muka. Tetapi semua kita sudah lakukan secara online. Sedih ya, sedih sih ada sedih. Dan hari ini tahun baru kita masih juga online. Aduh, rasanya ibu sudah rindu ketemu dengan anak-anak sekolah minggu yang biasa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi anak-anak, apapun yang terjadi, itu semua tidak boleh membuat hati kita terus-terusan bersedih. Apalagi, bosen, aku gak mau sekolah minggu lagi, aku udah berhenti. Wah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, mengasihi ibu, mengasihi setiap orang yang percaya, mengasihi semua orang yang ada di dalam dunia ini. Masa pandemi boleh ada, tetapi hati kita tidak boleh terus-menerus bersedih. Kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Kita bersukacita karena Tuhan, bukan karena sesuatu yang kita dapatkan, bukan karena sesuatu yang kita miliki. Tetapi mari kita belajar, kita bersukacita di tahun yang baru ini karena kita masih memiliki Tuhan yang mengasihi kita semua. Nah adik-adik, ayo kita naikkan satu pujian. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan diam di dalamku. Nah, anak-anak, Tuhan pasti senang karena kita sudah bersukacita karena Tuhan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan dengan pujian yang lain, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Masa-masa yang kami lalui, hari-hari yang kami lalui belum juga berhenti. Kami masih dalam masa pandemi. Tetapi Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita. Sekalipun kami masuk di tahun yang baru ini, kami masih memiliki Tuhan yang mengasihi kami semua. Oleh sebab itu kami benar-benar bersukacita hari ini. Dan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa kami dan mengasihi kami dan memberikan kami waktu yang indah untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan lanjutkan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini. Amin. Nah anak-anak, kita naikkan satu pujian. Ini lagu Natal, masih kita dalam suasana Natal ya. Wah anak-anak mungkin belum membongkar pohon Natalnya. Iya, jangan dulu ya, kita nikmati sedemikian rupa suasana Natal.
terlebih dalam hati kita, telah lahir di Bethlehem. Ayo anak-anak, kita naikkan pujian ini ya. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Seluruh dunia bergembira menyambut akhirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut Sang Penebus, Juru Selamat kita. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Seluruh dunia bergembira menyambut lahirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Kristus Sang Penebus, Kristus Sang Penebus. Wah, anak-anak senang sekali ya. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, siapa yang akan menebus dosa kita? Wah, kita bersukacita sekali. Kita senang sekali karena Yesus hadir dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini. Allah sudah melakukan itu bagi kita. Sekalipun mungkin, wah kok bisa ya Allah lahir di dunia? Apa yang Allah tidak bisa lakukan? Tidak ada kan? Termasuk Dia lahir melalui Yesus Kristus di dunia ini. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian, Natal di Hatiku. Kalian yang sudah bisa ikuti, yang belum mari kita belajar ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita hari ini. Kami masih bisa merayakan Natal, dalam suasana Natal, dalam suasana tahun baru. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Roh Kudus, supaya memimpin setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mendengarkan, boleh menikmati firman-Mu, boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya khususnya di tahun baru ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan kita berharap di tahun yang baru ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik ya, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa semakin dekat dengan keluarga juga ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat slide di samping ini. Kita lihat ada gambar seorang bayi ya. Nah, ini bayi itu kurang lebih hanya waktu beberapa hari ya, karena masih baru dilahirkan. Nah, biasanya kalau bayi yang baru lahir itu kan pasti diberi nama ya. Mungkin ada yang namanya Kate, ada yang namanya Jessica dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat bahwa menurut ayat 21, kita lihat ya, Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21 demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Nah, bayi yang baru dilahirkan itu diberi nama Yesus ya. Nah, diceritakan bahwa bayi Yesus itu dibawa ke bait Allah untuk disunat. Menurut Imamat 12 ayat 3 dikatakan bahwa menurut aturan Yahudi, bayi yang baru dilahirkan atau 8 hari itu harus dibawa ke bait Allah untuk disunat ya. Itu adalah suatu peraturan ya. Nah, pada saat mereka di bait Allah itu, mereka bertemu dengan Simeon. Nah, adik-adik, kalian kenal nggak siapa Simeon itu? Ya, dalam Alkitab dikatakan ya, dalam ayat 25 di sini dilihat adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon ya. Nah, Simeon itu orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, jadi ya seorang yang benar, seorang yang baik dan juga saleh ya. Nah, dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Kemudian di situ kita lihat ya bahwa pada saat Yesus dibawa ke bait Allah itu, dan kemudian Simeon itu langsung tahu bahwa yang digendong oleh Maria itu adalah Yesus ya. Karena kenapa? Karena di situ dikatakan dalam ayat 25 tadi, Roh Kudus ada di atasnya. Di ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu akan bacakan ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, adik-adik, kita lihat ya bahwa di sini tuh Simeon itu begitu sukacita ya. Dia begitu senang sekali ketemu dengan
Yesus yang katanya Mesias itu, sampai dikatakan dia udah siaplah untuk meninggal. Ya, jadi karena apa yang ditunggu-tunggu, apa yang dinantikan itu sekarang telah menjadi kenyataan. Oleh sebab itu Simeon bilang, biarinlah Tuhan, saya meninggal sekarang pun aku siap. Ya, nah itulah yang dikatakan oleh Simeon. Kita bisa lihat bahwa Simeon itu orang yang benar-benar saleh dan juga benar. Dikatakan di dalam ayat 26 tadi ya, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan ya. Nah tapi setelah dia melihat bayi Yesus ya, dia merasa, Tuhan sekarang saya siap dah untuk dipanggil oleh Tuhan ya. Nah kemudian kita ketemu lagi nih dengan seorang tokoh ya di dalam Alkitab ini selain Simeon, yaitu Hana ya. Dikatakan dalam ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa ya. Kalian bisa lihat ya, Hana ini sudah nenek ya, dikatakan sudah umur 84 tahun. Tapi ada satu kelebihan yang dia lakukan, yaitu apa? Dia berpuasa dan berdoa. Dia itu begitu sabar. Kenapa? Apa yang dia puasakan, apa yang dia doakan ya, ternyata dia itu juga sama seperti Simeon. Dia juga menantikan Mesias, dia menantikan sang juru selamat ya. Nah oleh sebab itu dia tidak bosan-bosan, dia berdoa, dia berpuasa ya. Nah bagaimana dengan kita ya? Kita kadang-kadang mengalami pandemi ini baru juga berbulan-bulan, tapi mungkin udah bosan ya. Bosan di rumah aja, nggak, saya kepengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini ya. Kita hendaknya mencontoh sifat daripada Hana ini ya. Kita berdoa ya, berpuasa. Mungkin kita berdoa dan berpuasa supaya apa? Supaya pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Nah kita tidak tahu kan sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita yakin dan percaya dalam keadaan apapun juga pasti Tuhan ada bersama kita dan menolong kita. Kita harus belajar sabar ya, sama seperti Hana di dalam cerita ini ya. Nah di dalam ayat 38 dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah pada saat dia ketemu dengan bayi Yesus itu, Hana tidak bisa membendung lagi rasa senang ya, rasa sukacitanya. Dia ceritakan kepada semua orang, dikatakan di Alkitab sini kepada semua orang ya yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah mereka bersukacita karena sudah bertemu dengan sang Mesias itu. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita senang nggak? Kita sukacita nggak kita menerima bahwa juru selamat itu sudah ada dalam dunia ini dan bahkan ada di dalam hati kita ya? Seharusnya kita bersyukur, kita bergembira sama seperti Simeon dan Hana ini ya, dimana dia dikatakan bahwa mereka itu sangat bersukacita sekali karena bayi Yesus itu ya. Dan hendaknya kita pada saat-saat seperti ini kita boleh lebih lagi rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena dia pasti juga akan datang kembali ya. Nah oke, sebagai ayat hafalan kita akan ambil dari Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang telah engkau sampaikan melalui Simeon dan Hana ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar dari kedua orang ini bahwa mereka hidup benar dan saleh, mereka tekun berdoa dan juga tekun berpuasa. Tuhan biarlah kami juga sambil menantikan kedatangan-Mu Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini, pandemi yang belum berakhir ini. Ajar kepada kami supaya kami lebih banyak bersyukur, kami lebih banyak bersukacita karena satu hal, bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam keadaan situasi apapun juga. Tuhan, ajar kami untuk bersabar, tidak selalu ngomel Tuhan, supaya sukacita kami juga bisa penuh dan boleh
dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini Tuhan, yang sudah kami rasakan terutama dari kelahirannya pada saat Natal itu, boleh terus berkembang dalam hati kami lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, waktunya kita memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak, mungkin persembahan tidak dimasukkan di sini nih, karena kan kalian di rumah, ibu di sini. Tapi kalian boleh titipkan ke mama atau ke papanya ya, kepada orang tua. Kalian masukkan dalam amplop, tolong titip persembahannya untuk Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan, atau kalian bisa transfer ke rekening yang ada di sini. Anak-anak, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita, dan kita akan berdoa juga untuk syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini persembahan kami Tuhan tidak seberapa. Tetapi kami tahu Engkau melihat hati kami, Engkau melihat keadaan kami. Engkau memperhatikan Tuhan orang-orang yang sungguh menanti-nantikan Engkau. Engkau memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh rindu akan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari-hari ke depan kami, anak-anak sekolah minggu khususnya dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan mereka untuk bisa mengisi waktu-waktu liburan mereka setelah mereka menyelesaikan UAS. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin anak-anak menyelesaikan UAS-nya dengan baik, dan Engkau juga akan memimpin hari-hari liburan mereka. Beri hikmat untuk mereka melakukan setiap aktivitas yang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak merasa bosan atau jenuh, tetapi boleh tetap berjalan bersama Yesus. Tolong juga guru-guru sekolah minggu yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah online ini. Tolong hamba-hamba Tuhan, Kau juga memberkati mereka, tambahkan hikmat untuk mereka untuk memimpin setiap ibadah online. Tuhan juga tolong bangsa dan negara kami, supaya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, untuk mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam masa pandemi ini, supaya rakyat Indonesia ini boleh tetap bersukacita di dalam masa pandemi, boleh tetap sejahtera, dan dijauhkan dari perasaan-perasaan takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang menjagai setiap orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita nyanyikan satu pujian terakhir ya. Wah, pengennya sih tidak berpisah. Pengennya terus-menerus memuji Tuhan. Tapi kita harus mengakhiri ibadah online pagi hari ini. Kita naikkan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan
menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi.